Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Febi Widiasari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang taksonomi tumbuhan tak berpembuluh, yang akan membahas lebih rinci mengenai Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baiklah, dalam pembahasan Bryophyta atau tumbuhan lumut ini, di sini kita akan mempelajari salah satu kelas dari tumbuhan lumut tersebut, yaitu musky atau lumut daun, di mana sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita harus tahu apa itu pengertiannya, ciri-cirinya, cara reproduksi, klasifikasi, serta peranannya dalam kehidupan. Pengertian Bryophyta. Bryophyta atau lumut ini merupakan salah satu divisi pada tumbuhan tingkat rendah. Bryophyta berasal dari kata bryon yang artinya lumut dan phyton yang artinya tumbuhan. Lumut atau Bryophyta ini merupakan kelompok tumbuhan rendah yang menempel pada substrat baik pada pohon, kayu, serasah, tanah, serta bebatuan. Lumut dikenal sebagai tumbuhan talus karena tidak memiliki organ tubuh yang sebenarnya. Pada lumut terdapat rizoid atau akar semu, yaitu untuk melekatkan diri pada substrat serta mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tubuh. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pelopor, yang dimana ia tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh, sehingga lumut dianggap sebagai tanaman yang hidup pertama di darat, dan juga merupakan tanaman sejati pertama. Berikut ini adalah gambar morfologi tumbuhan lumut. Dapat kita lihat secara jelas ya, dalam gambar tersebut telah menunjukkan bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada rizoid. Rizoid ini merupakan struktur yang menyerupai rambut atau benang-benang. Fungsinya untuk melekatkan tubuh pada tempat tumbuhnya lumut tersebut dan menyerap air serta garam mineral ke seluruh tubuh. Yang kemudian yaitu ada stolon. Stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Selanjutnya yaitu terdapat seta. Seta ini adalah tangkai sporangium pada tumbuhan lumut serta sporangium atau tempat pembentukan spora. Selanjutnya kita akan membahas tentang musky atau lumut daun. Lumut daun ini memiliki bentuk batang semu yang tegak dengan lembaran daun tersusun spiral serta kutikula dan stomatanya untuk mencegah hilangnya air dari dalam sel. Musky dalam bagian tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora, ia termasuk ke dalam kelas terbesar dalam divisi tumbuhan lumut atau lebih dikenal dengan lumut sejati. Hal ini dikarenakan bentuk tubuhnya yang sangat kecil dan mempunyai akar atau rizoid. Musky dapat tumbuh di atas tanah gundul secara bertahap mengalami kegersangan pada tanah bertekstur pasir yang bergerak sekalipun dapat tumbuh, dapat dijumpai pula di antara rumputan di atas batu-batuan cadas, pada batang dan cabang-cabang pohon, serta di rawa-rawa akan tetapi jarang ditemukan di dalam laut. Ciri-ciri morfologi musky atau lumut daun yaitu adalah yang pertama memiliki bagian menyerupai akar atau rizoid, batang, dan daun sehingga disebut sebagai lumut sejati. Yang kedua, tubuh umumnya tegak, berupa talus, berdaun serupa sisik yang rapat, padat, dan memipih. Hidup di tempat yang lembab atau basah, menempel pada tembok, batu, dan yang terlindungi dari sinar matahari. Pada tempat-tempat yang kering, lumut membentuk talus yang berupa bantal atau gebalan, dan di atas tanah hutan seringkali merupakan suatu lapisan menyerupai beludru. Memiliki warna hijau, mempunyai daun yang sederhana dan mengandung kloroplas. Batang dari lumut adalah semu tegak dengan lembaran daun yang tersusun spiral. Reproduksinya dengan cara vegetatif membentuk kuncup pada cabang batang. Gametofit tumbuh tegak. Perkembangan berasal dari protonema yang terdiri dari benang-benang berwarna hijau, bersifat fototrop, bercabang banyak.
Sporofit tumbuh pada gametofitnya atau pada tumbuhan lumut itu sendiri, serta bersifat sebagai parasit terhadap gametofit. Sporangium mempunyai kaki yang lebar, seta hanya merupakan lekukan antara kaki dari kapsul tersebut. Bagian bawah kapsul memiliki stomata untuk proses fotosintesis. Kapsul memiliki kolumela yang pecah oleh gigi-gigi peristom. Tangkai atau seta tersebut secara perlahan bertambah panjang seiring perkembangan kapsul. Dan yang terakhir yaitu alat perkembangbiakannya terdiri dari antheridium atau alat kelamin jantan dan archegonium atau yang disebut dengan alat kelamin betina. Berikut ini gambar morfologi tumbuhan lumut daun, di mana tidak seperti tumbuhan yang berkembang seperti lainnya, lumut daun tidak memiliki akar atau jaringan khusus untuk mengangkut air dan substansi nutrisi. Mereka menyediakan makanannya sendiri dengan menyerap air dan mineral secara langsung melalui tangkai, daun, dan rizoidnya. Lumut daun tidak memiliki bunga. Dalam reproduksi dan siklus hidup lumut daun dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Siklus ini terjadi secara meiosis di mana penyebaran spora berkembang menjadi protonema serupa dengan benang. Protonema ini kemudian menghasilkan kuncup yang tumbuh menjadi gametofor. Selanjutnya, sperma harus berenang melalui lapisan air untuk mencapai ovum. Nah, untuk ini kita dapat lihat bahwa yang biru ini menunjukkan sperma sedang berenang. Selanjutnya, zigot ini berkembang menjadi embrio yang sporofit. Kemudian sporofit tumbuh menjadi tangkai panjang atau seta yang muncul dari archegonium. Sporofit yang ditambangkan oleh kaki tetap bergantung secara nutrisional pada gametofit. Dan langkah yang terakhir yaitu meiosis terjadi dan spora haploid berkembang dalam kapsul. Ketika kapsulnya matang, tutupnya akan lepas dan spora akan dilepaskan. Dalam klasifikasi musky atau lumut daun memiliki 3 ordo, yaitu yang pertama ada Andreales, Sphagnales, dan yang terakhir yaitu Bryales. Ordo Andreales memiliki satu famili, yakni Andreaceae dengan genus Andreae. Ordo Sphagnales atau yang biasa dikenal dengan sebutan lumut gambut merupakan ordo yang memiliki satu famili, yakni Spagnaceae dengan genus Sphagnum. Sedangkan pada ordo Biales merupakan bangsa lumut yang sebagian besar lumut daun dijumpai tergolong dalam bangsanya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang ordo Andreales. Ordo Andreales ini memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Tubuh gametofitnya sudah dapat dibedakan antara batang dan daun meskipun belum mempunyai akar selain rizoid. Bagian seta umumnya panjang, sedang bagian kapsulnya tersusun atas kotak spora di mana di dalamnya terdapat kolumela yang diselubungi oleh jaringan sporogen. Talusnya sudah memiliki daun kecil yang disebut mikrofil serta mempunyai alat perekat yang berupa rizoid. Daunnya berwarna hijau mengandung klorofil A dan klorofil B untuk proses fotosintesis, tersusun secara spiral dan menutupi batang. Protonema berbentuk seperti batang atau pita yang bercabang. Gametangium ini terdapat pada ujung cabang terdiri dari antheridium dan archegonium, terdapat cabang yang berbeda. Sporofitnya terdiri dari kaki, seta, dan kapsul, berwarna hijau kehitaman dengan rizoid menancap di substrat. Memiliki daun yang lebat dengan 3 daun setiap kelompok serta dapat bersifat monoceous atau berumah satu atau dioeceous atau berumah 2. Habitatnya menyukai tanah-tanah yang lembab di atas batu-batu cadas serta batang-batang pohon. Dengan pembentukan gamet jantan dan gamet betina terjadi secara metagenesis. Spora bersifat fototrop dan banyak cabang, terlihat seperti hifa cendawan yang berwarna hijau. Kapsul spora mula-mula diselubungi oleh kaliptra. Jika sudah masak, kemudian pecah dengan 4 katup, di mana kolumela diselubungi oleh jaringan sporogen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi Andreales. Sebagai salah satu contohnya yaitu Andreae petrophylla. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu
berwarna hitam kecoklatan, tempat hidupnya pada tempat lembab dan basah. Akar, daun, dan batang masih sulit dibedakan. Dapat ditemukan di atas pasir bergerak, di atas pipa air, di atas tanah gundul yang mengalami kekeringan. Tidak memiliki kosta, hidup merayap di tempat-tempat basah dan lembab. Spora bersifat fototrop positif, banyak bercabang, dan terlihat seperti hipa cendawan yang berwarna hijau. Untuk contoh selanjutnya yaitu Andreae rupestris. Untuk gambarnya bisa kita lihat ya teman-teman. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu tanaman berwarna merah kehitaman, hitam atau bahkan coklat kehijauan. Daun melengkung lebar menyebar, pendek dan lancet. Ujung daun miring atau simetris. Terdapat garis seluruh daun dan sel basal. Laminanya pendek, sel marginal panjang persegi, panjang bulat kuadrat, persegi panjang. Lumen bulat, 4 persegi panjang atau tidak teratur. Baiklah, contoh yang ketiga yaitu Andreae roti. Untuk gambarnya bisa kita lihat ya teman-teman. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu panjang daun mencapai 1 hingga 2 mm. Daun tidak terlalu melengkung ke bawah, berbentuk lonjong dengan ujung daun yang runcing. Tanaman ini ditemukan pada tempat yang terbuka dan basah. Paling sering di tempat tinggi seperti pegunungan, tetapi juga terdapat di dekat permukaan laut. Contoh yang keempat yaitu Andreae australis. Untuk gambarnya bisa kita lihat ya teman-teman. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, panjang batang mencapai 1 hingga 12 cm. Bentuk daun lancet, lebar daun mencapai 0,4 hingga 1,5 mm. Kosta mencolok dari daun pucuk ke dasar. Kapsul dasar lebih pendek dari katupnya. Tumbuh pada permukaan batu basah atau berbayang. Habitatnya yaitu pada padang rumput, dan habitat yang cocok di daratan yaitu Australia, namun langka di Tasmania. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang ordo Sphagnales. Ordo ini hanya terdapat satu famili yaitu Sphagnacea dan satu genus yaitu Sphagnum. Genus ini meliputi sejumlah besar jenis lumut yang kebanyakan hidup di tempat yang berawa dan membentuk rumpun atau bantalan. Apabila dilihat dari atas, maka kecenderungan tiap-tiap tahun tampak bertambah luas, sedangkan bagian-bagian bawah yang ada di dalam air mati dan berubah menjadi gambut. Ordo ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, hidup di rawa atau di daerah banyak air, membentuk rumpun atau bantalan. Protonema berbentuk daun kecil dengan tepi daun yang bertoreh, terdiri atas satu lapis sel menempel pada alas dengan rizoid. Yang ketiga, tiap protonema hanya akan membentuk satu gametofor yang terdiri atas batang-batang yang bercabang dengan daun-daun. Gametangium terdapat pada cabang yang khusus. Archegonium dibentuk berkelompok dan dilindungi oleh periketium. Tidak ada rusak tengah pada daun. Gametofor tidak mempunyai rizoid. Daun tersusun atas sel yang berkloroplas dan sel yang mati dan kosong. Batang bercabang tegak dan membentuk roset di ujung. Jaringan pada batang seperti spons parenkim sama dengan mesofil daun. Sporogonium bertangkai pendek dengan kaki haustorium yang kemudian berkembang menjadi pseudopodium. Columella berbentuk setengah bulat. Selanjutnya yaitu klasifikasi Sphagnales. Contohnya adalah Sphagnum fibriatum. Untuk gambarnya bisa kita lihat ya. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu batang banyak bercabang, cabang yang mudah tumbuh tegak dan membentuk roset pada ujungnya. Daun yang sudah tua terulai dan menjadi pembalut bagian bawah batang. Habitatnya kebanyakan hidup di rawa, membentuk rumpun atau bantalan. Cabang jantan mempunyai anteridium yang bulat dan bertangkai di ketiak-ketiak daunnya. Cabang yang betina mempunyai archegonium pada ujungnya. Sporogonium membentuk tangkai pendek dengan kaki yang membesar. Contoh selanjutnya yaitu Sphagnum capillifolium. Bisa kita lihat ya teman-teman gambarnya. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batang daun relatif panjang.
Yang kedua, berbentuk seperti telur, di atas lebih sempit daripada di bawah atau tumpul. Yang ketiga, memiliki banyak pori di bagian atas. Dan yang terakhir, hidup di tepi berhutan sekitar rawa-rawa. Contoh yang ketiga dari Sphagnales yaitu Sphagnum compactum. Untuk gambar bisa kita lihat ya. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daun bercabang lurus yang lebih rendah, tumbuh terpisah dengan spesies lain, batangnya yang gelap, serta berwarna keputihan atau hijau pucat. Orde selanjutnya yaitu Orde Bryales. Orde ini sebagian besar lumut daun tergolong Orde Bryales. Kapsul spora telah mengalami diferensiasi yang maju. Sporangium bertangkai yang dinamakan seta, di mana pangkalnya tertanam dalam jaringan tumbuhan gametofitnya. Bagian atas seta dinamakan apofisis. Di dalam kapsul spora terdapat ruang-ruang spora yang dipisahkan oleh jaringan kolumella. Bagian atas dinding kapsul spora terdapat tutup atau operculum yang tepinya terdapat lingkaran sempit disebut dengan cincin. Klasifikasi Bryales. Salah satu contohnya yaitu Bryum argenteum. Untuk gambar bisa kita lihat ya. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu ukurannya yang mencapai 1 hingga 25 mm, berwarna hijau kekuningan atau merah kecoklatan dan bercabang. Daunnya tumpang tindih dan kapsul panjang dan merah kecoklatan. Contoh selanjutnya yaitu Prium cellulare. Untuk gambar bisa kita lihat ya. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu salah satunya kapsul berwarna kecoklatan, habitatnya lebih pada tempat yang lembah, dan sporogoniumnya sangat terlihat. Contoh yang terakhir dari Bryales yaitu Bryum coronatum. Untuk gambar bisa kita lihat ya teman-teman. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kapsul belum terlihat jelas, sporogonium juga belum terlihat, tidak terdapat kerusakan, dan berpori, serta tidak terdapat percabangan pada tumbuhan tersebut. Bahasan selanjutnya yaitu peranan spesies terpilih dari Musci. Peranannya yang pertama yaitu tumbuhan lumut daun ini memiliki manfaat sebagai penyedia oksigen terbesar di bumi. Tumbuhan lumut Sphagnum memiliki manfaat sebagai pembalut atau pengganti kapas dan membantu penyerapan air serta menjaga kelembapan pada tanah. Dan yang terakhir yaitu pada Bryum argenteum dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, yaitu dapat menyembuhkan infeksi jamur pada kuda, sebagai anti leukemia dan sebagai anti kanker. Baiklah, terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.